Tidak seperti di ruangan sebelum-sebelumnya. Saya cuma khawatir aja kalau lebih ribut suara motor di luar begitu ya. Oke, semoga bisa didengar suara dengan jelas. Baik, sebelum mulai karena sudah jam 10 sudah hadir semua nggih ini ya. Oke, saya langsung mulai saja. Kita awali dulu dengan doa nggih ya, meskipun kita semua masing-masing di rumah masing-masing ini ya, atau kita bisa awali dengan doa terlebih dahulu deh ya agar lancar. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, ini hanya satu halaman saja ini yang on cam, yang lainnya off cam. Apa karena banyak tugas deh ya? Anda menyimak kuliah. Biasanya kalau sudah semester-semester pertengahan gini banyak kuliah sambil ngerjain tugas biasanya. Saya tahu ya. Saya juga pernah mahasiswa deh, jadi saya tahu. Buat saya tidak masalah deh ya. Buat saya tidak masalah gitu ya. Itu kembali lagi ke mahasiswa gitu ya. Apalagi kalau misalkan banyak ikut kegiatan kemahasiswaan itu biasanya kadang-kadang bolos karena ngurusi organisasi begitu ya. Ada juga yang kerja ya. Semoga Anda semua tidak perlu membagi waktu dengan ini ya. Semoga bisa kuliah lancar, tidak perlu karena ada teman-teman juga yang barangkali harus sambil kerja sambil kuliah gitu ya. Ada yang kelas sore seperti itu. Oke, jadi Anda harusnya bersyukur ya bisa mengikuti kuliah pagi seperti ini. Sebelumnya saya minta maaf juga ya kemarin karena mendadak sekali gitu ya, ada kegiatan saya harus menggantikan teman saya untuk ujian blog juga kemarin. Jadi harus kembali lagi jadwal seperti biasa hari Kamis gitu. Saya tidak tahu kenapa kalian kemarin meminta di hari Rabu. Mungkin ada kegiatan untuk apa gitu ya. Jadi ini menjadi pertemuan terakhir ya dengan saya gitu ya untuk histologi. Untuk selanjutnya barangkali praktikum atau interactive learning barangkali juga Desember kayaknya itu ya, melibatkan semua dosen gitu. Hari ini untuk urinari ya, histologi urinari, kembali lagi pertanyaannya adalah Anda sudah mendapatkan anatominya atau belum? Anatominya sudah atau belum, Dek? Sudah. Sudah ya? Ya, kalau sudah lebih mudah gitu ya. Saya share screen dulu. Sudah terlihat belum? Sudah ya, oke. Oke, ini judulnya masih salah sebenarnya ya. Seharusnya tidak hanya REN saja, ini kan ginjal. Karena memang sekali lagi di kami di FK ini menjadi dua kuliah yang di ini ya, ada kuliah sendiri mengenai ginjal REN gitu ya. Kemudian ada kuliah sendiri mengenai saluran setelah ginjal itu ya sampai ke uretra begitu ya, saluran keluarnya urin begitu. Ini saya belum mengganti judulnya gitu ya, karena kebetulan terakhir saya mengajar tentang ini, tentang ginjal. Tapi untuk hari ini tugas saya adalah mengajar tentang kedua-duanya ya, ginjal dan saluran ininya, urinnya keluar. Oke, jadi ada beberapa yang harus kita adik-adik ini pahami gitu ya. Jadi learning objektifnya adalah kita akan melihat apa itu lobi renales, apa itu lobuli renales gitu ya, terkait dengan fungsi filtrasi dari ginjal. Kemudian ada tubulus uriniferus gitu ya. Kemudian ini yang tambahan yang terakhir excretory passage ya, atau sebuah saluran pengeluaran urin begitu ya. Oke, yang di sebelah kanan Anda bisa lihat ya, jadi kita mempelajari struktur ini, dan saya kira Anda SMA semuanya biologi kan, ya saya kira juga ada beberapa istilah yang seharusnya Anda sudah pahami gitu ya. Kemarin waktu saya mendampingi mahasiswa saya yang seumuran dengan Anda semester 1, ya istilah-istilah di sini tidak asing ya bagi Anda karena sudah pelajari di SMA, seperti glomerulus gitu ya, atau loop of Henle itu bahasa Indonesianya apa, lengkung Henle gitu ya. Jadi uretra gitu ya, kandung kemih ya gitu. Ini jadi sebenarnya kalau Anda di SMA betul-betul belajar ya familiar seharusnya begitu. Dan yang kita lihat di sini yang struktur mikroskopisnya saja begitu ya. Dan kembali lagi dasar Anda belajar di sebelum UTS tentang epitel-epitel itu menjadi
hal yang kembali lagi harus dipelajari di ini gitu ya, di mata kuliah ini gitu ya. Oke, ini urinary system gitu ya. Kita akan mempelajari kidneys, mikroskopis atau histologi dari ginjal, kemudian excretory passage-nya begitu ya. Nah, saya tidak akan mengajar tentang ini ya, blood vascular system ya. Biasanya kalau di kami ada kuliahnya sendiri mengenai vaskularisasi gitu ya, tentang pembuluh darah untuk khusus pembentukan pembuluh darah khusus pada organ begitu ya. Begitu juga pembentukan saraf juga gitu ya. Tapi saya tidak akan menjelaskan ini, tapi kita akan lebih fokus ke ini ya, uriniferous tubules ini, dan kenapa dia kemudian kita bagi menjadi dua di sini ya. Ada nefron, ada collecting duct gitu ya. Begitu juga dengan excretory passage. Kita lebih fokus ke sini. Singkat saja, untuk nefron ya sebagai unit terkecil, unit fungsional dari ginjal gitu ya, terbagi menjadi dua gitu ya. Ada renal corpuscle atau yang kalau saya nggak tahu, kalau di SMA saya dulu diajarkan disebut badan Malpighi namanya, begitu ya. Kemudian ada renal tubul. Kalau kata tubul atau tubulus artinya Anda harus membayangkan itu sebagai suatu saluran atau pipa begitu ya. Nah, kemudian dari sini kemudian masuk ke yang disebut collecting duct atau ductus colligens atau tubulus pengumpul atau tubulus collectivus, sama saja ya, gitu ya. Jadi setelah dari unit nefron ini semua hasil filtrasinya ini akan masuk ke ductus colligens gitu ya. Kenapa dia berbeda dengan nefron, tidak sama dengan renal tubulus? Karena secara embriologis dia pembentukannya berbeda gitu. Itu saja alasannya gitu ya. Dari ductus colligens ini akan masuk ke excretory passage ya. Kenapa ini kembali lagi kenapa ini tidak dijadikan satu saja dengan tubulus renal ini ya, karena salurannya sudah di luar dari ginjal gitu ya, tidak lagi di ginjal begitu. Kemudian secara fungsi juga kalau sudah masuk ke sini gitu ya, air tidak akan diserap lagi ya, sama seperti kita kebelet pipis begitu ya, air semakin urin itu semakin banyak begitu. Ya, dia tidak bisa terserap lagi oleh tubuh gitu ya. Dia sudah menjadi impermeable istilahnya gitu ya, sehingga harus dikeluarkan melalui uretra. Kita pergi ke buang air kecil begitu ya. Tapi selama pada di renal tubulus ini misalkan ya air masih bisa diserap kembali ya melalui satu pengaturan. Kita belajar sebelum UTS kan belajar endokrin gitu ya. Jadi ada hormon yang mengatur itu ya. Ketika kita misalkan dehidrasi, maka akan diserap lagi oleh tubulus-tubulus ini. Air dapat diserap lagi atau disebut reabsorpsi gitu. Jadi kita akan melihat itu ini secara anatomi ya, karena tadi Anta ya tadi sudah mengangguk-ngangguk gitu ya. Sudah katanya anatomi sudah, jadi saya tidak perlu menjelaskan ini lagi ya, begitu untuk slide ini. Yang penting Anda paham ada sepasang ginjal, kemudian ada sepasang ureter, kemudian masuk ke bladder, kemudian baru dikeluarkan melalui uretra gitu ya. Nanti kita akan lihat juga perbedaan histologis uretra wanita dan uretra laki-laki gitu ya, harus paham bedanya. Oke. Secara histologis ya, ini yang di gambar kiri ini masih anatomi, di sini kita lihat lebih ya anatomi histologi lah gitu ya. Jadi secara umum ginjal diselubungi oleh satu kapsul ya yang berwarna putih ini. Ini yang Anda lihat di sini. Kapsul berarti isinya adalah jaringan ikat ya, sebagai suatu struktur penyokong atau sebagai suatu struktur pelindung begitu. Kemudian kita harus kita dulu kemarin ya, minggu lalu kan kita belajar kelenjar adrenales gitu ya. Kemudian kita belajar ada lapisan terluar disebut korteks, lapisan terdalam disebut medula. Nah, sama juga dengan di ginjal gitu ya. Anda lihat di sini korteks yang bagian terluar ini, kemudian di dalamnya ada lapisan medula. Sehingga piramid-piramid ginjal ini yang Anda lihat ini disebut medullary pyramid ya, karena letaknya pada medula gitu ya. Kemudian barangkali juga sudah dijelaskan ya, ada istilah beberapa anatomi juga pasti dijelaskan mengenai Anda lihat ini ya, ini ureter ya, ini ureter satu saluran ini. Tapi kemudian ketika dia bermuara atau masuk ke dalam ginjal ini, di sini ada istilah ada renal pelvis di sini gitu ya. Kemudian di dalam sini ada kaliks ya, biasanya kaliks ini percabangan-percabangan ini ada kaliks minor, ada kaliks mayor. Ya, nanti kita akan lihat sebentar. Nah, di sini lebih jelas gitu ya. Sekali lagi, kalau kita lihat ada bagian korteks dan medula, kemudian kita harus melihat lagi apa sih yang ada di dalam sana gitu ya, secara struktur histologisnya begitu. Nah, kalau kita lihat di sini ini piramida ginjal gitu ya, renal piramid sama saja, ada bagian-bagiannya lagi dibagi. Ada bagian outer medula, ada bagian inner medula, kemudian ada renal papilla. Papilla atau bagian apexnya ini, ujung dari lidah ini gitu ya.
Jadi kalau disebut apex dari ini papila ini atau segitiga ini bagi bagian sini yang saya tunjukkan ini ya. Sedangkan bagian basal berarti yang di area ini, ya begitu. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini ya, tadi kan saya sebut ada minor calyx dan mayor calyx ya. Ini ada yang mayor, kemudian percabangannya semakin seperti Anda bayangkan sebuah cabang dari sebuah pohon gitu ya. Ini ranting-rantingnya itu atau yang lebih kecil disebut minor calyx di sini ya. Nah, yang harus Anda bisa membayangkan begitu ya. Jadi ketika darah kan mau difiltrasi ya oleh ginjal gitu ya kan, dia akan masuk melalui ini ya, di sini ya, kalau Anda lihat ini ya, ada yang berwarna merah atau arteri gitu ya, masuk ke dalam ya, bukan vena ya, jadi ada arteri di sini. Nah kalau Anda lihat di sini ya, ada arteri dan vena di antara ini ya, di antara papila-papila ini atau di antara piramid-piramid ini. Nah, ini yang disebut dengan interlobar arteri ya, atau juga interlobar vena yang berwarna biru ini. Nah, kemudian di sini Anda bisa lihat dia masuk ke area ini, area korteks. Ini area korteks, ada interlobular arteri. Ya, sehingga Anda harus paham dulu jalurnya dari mana ke mana gitu ya. Kalau Anda tidak bisa membayangkan, susah nanti Anda memahami saluran-saluran di dalamnya. Nah, dari sini, dari interlobular arteri ini akan masuk ke, ini kan area korteks. Kita akan melihat di dalam sini ada banyak glomerulus atau yang mungkin Anda pelajari sebagai badan Malpighi ya, atau renal corpuscle yang Anda, kalau di sini dia berarti dia yang nomor 6 ini ya. Ada bulatan-bulatan nomor 6 ini. Dilihat di sini ya. Ini kan potongan dari area korteks, kemudian di sini ada banyak sekali glomerulus atau disebut juga renal corpuscle di sini ya, nomor 6 ini gitu ya. Ya ada pada area korteks. Sehingga kemudian ketika difiltrasi dia akan terus lurus masuk ke dalam ke area ini ya, area ujung apex, kemudian melalui minor calyx, mayor calyx dan seterusnya sehingga mencapai ureter. Gitu ya. Saya kira ini mudah untuk diikuti seharusnya. Oke. Jadi di bagian medula sekali lagi ya, jadi medula itu terdiri dari renal piramid tadi, Anda bisa ini ya, piramid-piramid ini ya, kemudian dia juga menunjukkan ada semacam suatu garis-garis gitu ya, terlihat seperti garis-garis pada ini ya, karena ada banyak tubulus-tubulus pengumpul atau tubulus polydens di sana. Pada area korteks di sini ya, ada korteks ini yang menjadi basis ya, atau menjadi dasar gitu ya, dari piramid-piramid tersebut di sini, area korteks ini gitu ya. Nah, pada area korteks ini ada semacam garis-garis putih yang disebut ini sinar medula, atau kalau dalam buku berbahasa Inggris disebut medullary rays gitu ya. Jadi Anda harus paham kalau jika ditanya dalam ujian, biasanya saya tanyakan ya, apa itu sinar medula gitu ya. Anda harus paham apa itu sinar medula gitu ya. Jadi suatu area pada ini ya, daerah korteks menunjukkan semacam suatu garis-garis hitam dan putih berseling ini gitu ya. Nanti kita akan lihat kenapa dia terlihat seperti itu gitu. Kemudian di area korteks juga di sini ada apa namanya, renal kolumna gitu ya. Di sini juga ada. Jadi ini kan bagian medula kan ada ininya, piramida-piramidanya gitu ya. Di antara piramida ini Anda lihat gitu ya, meskipun dia di bagian dalam, tapi dia disebut dengan korteks juga begitu ya. Karena ini adalah lapisan korteks yang menjorok masuk ke dalam. Sehingga disebut kolumna renalis ya. Jadi piramida ginjal ini dibungkus oleh korteks-korteks ini ya. Di luar ini ya, di luar ini. Nah, di antara piramida ini disebut kolumna renalis atau renal kolom sama saja. Begitu. Oke, jadi pengertian dari lobi renales ya, bukan lobuli ya, kan ada dua tadi saya jelaskan di awal tadi. Lobi renales di sini merupakan suatu struktur ya yang tersusun oleh piramida-piramida ginjal dengan lapisan korteks yang mengelilinginya. Itu pengertiannya, definisinya. Gitu ya. Oke. Kita masuk ke yang berikutnya ya, itu lobuli renales ya. Lobuli renales sebentar. Atau renal lobules gitu ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam ambillah satu potongan piramida ginjal di sini. Ini yang berwarna hijau di bawah sini. Kemudian ini lapisan korteksnya di luar sini. Gitu ya. Di sini ada interlobular arteri yang tadi saya katakan tadi di awal tadi ya. Jadi dia membawa darah
ya dari tubuh ke sana ke arah ke ginjal begitu ya, untuk proses removal of waste atau apa ya, membuang zat-zat misalkan toksin atau zat-zat atau senyawa yang tidak kita butuhkan begitu ya, menjadi urin begitu. Oke. Nah, yang dimaksud dengan lobuli renalis gitu ya, atau small lobules gitu ya, merupakan suatu area ini ya, gitu ya, pada korteks ya, di antara dua interlobular arteri. Ya, jadi ini Anda lihat dari gambar ini Anda bisa lihat ini suatu lobulus karena di sini kiri dan kanan ada interlobular arteri yang membawa darah masuk ke glomerulus. Di tengah-tengahnya sebagai aksisnya ini yang tadi saya sebut sinar medula tadi. Karena pada sinar medula ini Anda lihat di sini bagian aksisnya ini ada tubulus pengumpul. Jadi Anda harus membayangkan ketika darah masuk ke dalam ginjal, ya ginjal ini dia masuk ke ini glomerulus ya sebagai struktur pertama yang melakukan filtrasi. Baru kemudian dia berputar-putar di sini ya, memasuki ini ya saluran yang bergelung-gelung ini di dalam ini. Baru kemudian melalui satu proses di sana secara fisiologis saya tidak akan menjelaskan itu gitu ya. Dan baru kemudian terakhir dia akan dikumpulkan di sini. Baru seterusnya dia akan masuk ke pelvis renalis dan seterusnya ke ureter. Ya, bisa dipahami ya untuk ini ya. Yang penting Anda harus paham alurnya gitu ya, arahnya. Kalau Anda tidak paham alurnya susah nanti gitu ya. Nanti memahami kalau dosen fisiologi menjelaskan juga susah gitu ya. Oke, jadi lobulus sekali lagi di sini Anda bisa lihat ini penampang histologisnya. Ini ada interlobular arterinya gitu ya di sini ya. Ada interlobular arterinya di sini ya. Kemudian Anda juga bisa lihat ini ada collecting tubulesnya gitu ya. Kemudian ada medullary ray ini. Ya, jadi di medullary ray ini sebenarnya ya ada ini collecting tubules ini begitu ya. Oke. Jadi antara dia semacam berselang-seling ya antara arteri dan juga collecting tubulesnya. Atau melalui gambaran ini Anda bisa lihat ya, sama seperti di gambaran sebelumnya tadi. Begitu. Nanti kita akan lebih jelas lihat nanti di segmen selanjutnya. Nah, secara umum Anda bisa lihat ini adalah gambaran histologis dari ginjal. Anda bisa lihat bagian korteksnya lebih gelap gitu ya, medulanya lebih terang. Nah, di sini belum terlihat betul dia apa ya, masih terlihat kayak berlobus-lobus gitu ya, bergelombang karena ini ginjal dari bayi yang belum dilahirkan, jadi masih proses pembentukan. Jadi awalnya seperti ini, dia lobus-lobus seperti ini. Semakin lama ketika kita sudah semakin dewasa, dia akan menjadi suatu bagian utuh gitu ya, tidak lagi bergelombang seperti ini. Ya, tapi pada dasarnya Anda bisa lihat di luar ada lapisan cap-nya atau jaringan ikatnya, kolagennya ya sebagai struktur yang menyelimuti begitu ya, baru masuk ke korteks dan medula begitu. Sama juga seperti ini. Nah, pertanyaannya di sini adalah ada suatu kondisi gitu ya, seringkali dalam bidang kesehatan seringkali dicurigai gitu ya, ahli radiologis mencurigai itu sebagai kanker gitu ya. Anda lihat bagian ini, dia seperti yang beri saya tanda bintang ini ya. Jadi ada kondisi di sini di mana area kolumna renalis tadi saya katakan tadi ya, area korteks yang masuk ke dalam ini gitu ya. Dia lebih tebal daripada kolumna renalis di sebelah yang lainnya gitu ya. Jadi kita kan manusia punya kurang lebih sekitar 8 sampai belasan lobulus piramida ginjal ini gitu ya. Nah, tapi ada salah satu yang kadang-kadang seperti ini ya, dia menebal begitu ya. Menebal dan seringkali kadang dikira seperti tumor begitu ya. Ternyata bukan tumor ya sejauh ini gitu ya. Dikatakan secara medis itu merupakan satu area yang hipertrofi ya, hipertrofi gitu ya. Ada saat mengalami suatu pembesaran begitu ya, tidak seperti yang lainnya. Nah, kenapa gitu ya, itu menjadi tugas Anda untuk dicari gitu ya. Kenapa saya tanyakan di ujian ya, untuk ini kenapa terjadi seperti ini, hipertrofi ini gitu ya pada kolumna renalis. Dia disebut column of Bertin karena memang penemunya namanya Bertin gitu ya, untuk ini area kolumna renalis ini. Sebentar. Oke, kita masuk sekarang ke nefron ya. Masuk ke nefron. Jadi di ginjal tadi saya katakan bahwa struktur ginjal itu ya secara fungsional ya itu terdiri atas collection atau sekumpulan atau banyak gitu ya, sebenarnya bukan sekumpulan, ada banyak, ada jutaan gitu ya, jutaan dari uriniferous tubules gitu ya.
atau tubulus uriniferus gitu ya. Nah, tubulus uriniferus ini dibagi lagi ya menjadi nefron dan collecting tubules ya. Sudah saya singgung tadi di slide pertama tadi gitu ya. Jadi kalau ditanya unit fungsionalnya gitu ya, jawabannya adalah tubulus uriniferus ya nama ininya. Kalau di testis misalkan sperma itu kan Anda mungkin belajar di SMA tubulus seminiferus, berbeda dengan ini ya. Gitu ya. Ini tubulus uriniferus ya gitu. Jangan sampai keliru dengan seminiferus gitu ya. Kalau seminiferus untuk menghasilkan sperma pada testis. Nah, dibagi menjadi dua di sini ya, ada nefron dan ada collecting tubules ya. Jadi kalau digambar secara ilustrasi dulu saya jelaskan, ini masuk ke nefron gitu ya. Glomerulus ini kemudian melalui proximal convoluted tubules, seterusnya lengkung Henle atau loop of Henle, kemudian ini bagian distal, kemudian sampai di sini dia selesai. Ini merupakan satu unit nefron. Sedangkan collecting tubules yang ini ya, yang berwarna coklat muda ini. Begitu. Atau juga disebut papillary duct gitu ya, atau ductus of Bellini karena penemunya namanya Bellini ya, nama penemunya. Jadi kalau Anda baca jangan sampai bingung gitu ya. Jadi ada collecting tubules di sini, diameternya kalau Anda lihat semakin besar gitu ya. Sampai akhirnya dia mengumpul di yang disebut papillary duct atau ductus of Bellini. Oke, nanti kita lihat satu persatu. Nah, ini secara umum gitu ya. Jadi seorang manusia gitu ya, dewasa gitu ya, kurang lebih punya jutaan nefron gitu ya, punya jutaan nefron. Di nefron itu tadi terdiri atas renal corpuscle atau badan Malpighi gitu ya, dan juga suatu struktur yang memanjang yang disebut renal tubule atau tubulus renalis gitu. Tubulus renalis dibagi menjadi 3 bagian penting gitu ya. Jadi ada bagian proximal convoluted tubule ya. Kalau convoluted itu artinya dia bergelung-gelung ya, atau dia bergelombang-gelombang gitu ya, salurannya tidak lurus gitu ya. Kemudian ada lengkung Henle, kemudian ada bagian juga yang distal. Kalau proximal artinya kan dekat gitu ya. Jadi dia yang saluran setelah keluar dari glomerulus. Distal berarti seperti kata distance ya. Artinya dia yang jauh gitu ya. Jauh dari glomerulus maksudnya begitu. Oke, di beberapa slide di PPT ini saya memberikan ini ya, ada aliran di sini ya sehingga Anda bisa pahami begitu ya. Jadi dari masuk, kita akan pelajari yang pertama dulu dari glomerulus ini ya, darah masuk dari glomerulus ini terus sampai ke collecting system ya. Untuk yang halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Masih ya, oke. Saya kira gangguan sinyal tadi. Oke. Jadi nanti mohon nanti Anda bisa melihat arah alur ini gitu ya. Kita akan melihat itu gitu ya. Oke, yang pertama nefron ya. Kita melihat nefron ya. Jadi di nefron ada badan Malpighi atau renal corpuscle, kemudian juga ada proximal convoluted tubules atau di PPT ini saya banyak menyingkatnya menjadi PCT gitu ya. Kemudian juga distal saya singkat DCT begitu ya. Letaknya di mana? Secara umum letaknya ada di korteks ya. Jarang sekali ditemukan di bagian medula. Oke, jadi Anda lihat ini gambar di sebelah kanan, ini ada area korteks, kemudian ada area medula. Perhatikan bahwa glomerulusnya di sini ada pada area korteks. Ya, secara umum gitu ya. Sebagian besar lah begitu. Kemudian di medula, di sini ada dibagi lagi ya, ada bagian outer, ada bagian inner. Ya, di bagian inner ini kita bisa lihat ada inner stripe di sini, ada inner medula atau lapisan yang paling dalam. Ya. Nah, ini sangat sebenarnya tidak begitu penting juga ya untuk Anda hafal begitu ya. Tapi di sini penting dalam hal bagaimana ada beberapa klasifikasi dari atau tipe dari neuron. Secara umum dibagi menjadi, di sini saya katakan 3 gitu ya, tapi di buku lain mungkin Anda baca hanya 2 saja, tidak masalah gitu ya. Jadi ada bagian cortical neuron dan ada juga nefron gitu ya. Dan juga ada juxtamedullary nephron. Di buku-buku kebanyakan kalau yang dipelajari struktur kebanyakan yang juxtamedullary nephron ini. Ya. Jadi juxtamedullary nephron dia memiliki ini ya,
glomerulus pada area ini, corticomedullary junction di sini. Kemudian bagian ininya, tubulusnya, terutama lengkung Henle-nya ini sangat panjang sampai ke area inner medulla, ya, sehingga dikatakan juxtamedullary nephron. Untuk yang kortikal, Anda bisa bayangkan berarti dia lebih di atas seperti ini gitu ya, sehingga ininya cenderung lebih pendek, loop-nya ini ya, tidak sampai ke inner medulla. Tetap dia sampai area medulla, tapi tidak sampai ke dalam, begitu ya. Oke. Kalau yang mid kortikal ya biasanya di beberapa buku disamakan saja gitu ya, kortikal langsung gitu ya. Mid kortikal biasanya ada di tengah-tengah ini, dia lebih ke bawah lagi gitu ya. Karena dia kan intermediate ya. Jadi mudah menghafalnya gitu ya. Jadi kalau kortikal nefron ya dari kata kortikal saja Anda sudah membayangkan pasti bagian ininya, bagian bagian glomerulusnya dekat dengan ini ya, kapsul bagian kortikal luar gitu. Oke. Ini sama juga ya dengan penjelasan sebelumnya. Jadi mana yang juxtamedular ya, berarti yang ini ya. Kemudian ini nefron kortikal ya, dia membaginya menjadi dua seperti ini. Gitu. Oke, kita lihat sekarang lebih mendetail lagi ya. Kita tadi dengan skala yang lebih kecil lagi kita akan melihat pada suatu potongan ginjal gitu ya. Jadi yang Anda lihat di sini potong yang sebelah gambar sebelah kiri, satu potongan histologis ginjal diperbesar di sebelah kanan. Anda bisa lihat ini ya. Ini potongan melintang, ini ada glomerulusnya ya, atau renal corpuscle-nya yang di dalamnya ada glomerulusnya. Ya, jadi suatu struktur ini, badan Malpighi ini, di sekitarnya Anda lihat ada banyak struktur berlumen-lumen seperti ini. Nah, ini yang tadi saya singgung tadi ya, mengenai tubulus-tubulus tadi ya. Jadi bayangkan seperti suatu pipa atau suatu selang dipotong, terus Anda lihat dari atas atau secara melintang, kan tentu ada banyak lubang-lubangnya seperti ini. Gitu ya. Tinggal bagaimana mengidentifikasinya, mana yang proximal tubulus, mana yang lengkung Henle, kan tergantung dari epitel penyusunnya yang harus dilihat dengan perbesaran. Kalau di lab kebanyakan 40 kali gitu ya. Biasanya kalau perbesarannya kurang dari 40 kali tidak bisa kita bedakan begitu. Oke, jadi ini renal corpuscle-nya. Oke, renal corpuscle terdiri dari apa begitu ya? Di dalamnya ada apa begitu ya? Ini satu struktur renal corpuscle. Anda lihat yang ilustrasinya dulu. Ini ya. Jadi darah masuk ke dalam ya melalui afferent arteriole, kemudian keluar melalui afferent arteriole ya. Sebagai catatan, jangan sampai keliru ya. Jadi yang masuk adalah arteriole ke dalam, kemudian keluar arteriol lagi, bukan vena ya. Jangan sampai keliru gitu ya. Ini bukan masuk ke jantung, arteri dan vena begitu ya. Tapi ini adalah arteri yang masuk ke dalam gitu ya. Nah, mungkin masih ingat kemarin ketika kita belajari kardiovaskular kan kita mengenal juga struktur pembuluh darah yang paling kecil, kapiler gitu ya. Jadi sebenarnya glomerulus ini adalah kumpulan dari kapiler-kapiler gitu ya yang tersusun bergelung-gelung di sini ya, atau apa ya? Kumpulannya bergelung-gelung begitu ya, saling melilit-melilit begitu di dalam begitu ya, sehingga luas permukaannya semakin besar gitu ya, sehingga volume darah yang difiltrasi juga semakin besar gitu ya. Itu fungsinya, secara fungsi gitu ya, kenapa dia harus berbentuk seperti ini gitu ya. Oke, jadi di dalam ini ada glomerulus, dan kemudian di sini ya yang melapisinya adalah suatu struktur gitu ya, atau space atau kantung yang disebut dengan urinary space di sini ya. Jadi darah yang disaring itu masuk ke dalam sini. Ya. Jadi dia masuk ke dalam sini. Sehingga di sini kita bisa kenal ada istilah di sini ada disebut vascular pole atau tempat kutub tempat masuknya vaskular atau vaskuler gitu ya, pembuluh darah tadi, kapiler tadi disaring masuk ke dalam sini yang disebut urinary space atau Bowman space, sama saja kalau di gambar ini disebut Bowman space. Kemudian hasil filtrasinya masuk ke sini, urinary pole ini, ya, atau bagian dari urin masuknya ke sini. Begitu. Jadi semacam suatu struktur seperti cup ini, yang disebut kapsula Bowman ini, dibagi lagi. Ya. Nanti kita akan lihat struktur apa yang menyusun bagian parietal ini dan bagian dalamnya. Oke,
Yang penting di slide ini Anda pahami, Anda bisa membayangkan dulu, ini ada glomerulusnya yang di sini ya. Kemudian ada suatu ruang ekstraseluler di sini atau suatu ruang space di sini ya, tempat di mana darah itu tersaring. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena secara embriologisnya dia seperti ini pembentukannya gitu ya, sekilas saja gitu ya. Jadi pada proses pembentukannya ketika dalam embriologi, dalam embrio begitu ya, tubulusnya ini pembentukannya sendiri. Sedangkan glomerulus ini pembentukannya sendiri gitu ya, seperti ini. Lalu pada suatu waktu saya lupa ya pada usia keberapa begitu ya. Nah, ini dia melalui terjadi invaginasi ya, dia masuk ke dalam. Jadi kapiler ini masuk ke dalam struktur tubulus ini gitu ya, sehingga terbentuklah, Anda perhatikan di sini ada bagian parietal, ada bagian visceral. Ingat lagi kembali minggu lalu kuliah tentang jantung kan saya menjelaskan tentang ada bagian parietal, ada bagian visceral dari jantung pada lapisan epikardium ya. Semoga Anda masih ingat gitu ya. Nah, sama juga di sini gitu ya. Fungsinya tentu berbeda begitu ya, tetapi Anda bisa lihat secara kebanyakan struktur yang seperti ini, apalagi di tengah-tengahnya ada suatu ruang seperti ini atau cavity seperti ini, biasanya dibedakan. Ada bagian parietal, ada bagian visceral, yang dalam visceral. Strukturnya berbeda, ya, selnya berbeda. Kita akan lihat nanti apa pentingnya itu. Oke, yang visceral, yang bagian dalam, oke, dari kapsula Bowman tadi, gitu ya, yang saya jelaskan tadi, dia yang langsung menempel atau merupakan bagian yang terluar dari glomerulusnya, ya. Kemudian bagian parietal ya itu merupakan bagian yang langsung berdampingan dengan jaringan ikat di sekitarnya. Sel penyusunnya berbeda. Kalau Anda lihat di sini ya, Anda lihat ini yang bagian parietalnya, pembungkus dari luar dari kapsula Bowman-nya. Penyusunnya adalah epitel gepeng selapis. Ya, epitel gepeng selapis ya, harap diingat gitu ya. Oke. Nah, epitel gepeng selapis ini, Anda lihat ini. Ya, ini epitel gepeng selapis. Ketika dia masuk ke arah tubulus, dia akan berubah menjadi epitel kuboid selapis. Ya, nanti kita akan lihat sendiri di slide berikutnya gitu ya. Yang penting Anda pahami bahwa bagian parietal epitelnya ada simple gepeng, ya, selapis gepeng. Kemudian dia berubah pada bagian tubulus menjadi lebih tinggi atau kuboid. Nanti kita akan lihat semakin dia ke arah collecting tubulus, dia akan semakin tinggi. Ya. Oke. Jadi ini tadi parietal, kemudian ada cavity-nya, space-nya, kemudian di dalamnya bagian visceral. Pada bagian visceral ini akan diisi atau dilapisi oleh suatu sel epitel juga yang termodifikasi yang disebut podocytes atau podocytes. Kita akan nanti membahas apa sih pentingnya podocytes ini. Kalau kita lihat di gambar ini, Anda lihat ini, ya tolong diperhatikan di gambar ini ada kapiler dari glomerulus, kemudian ada podocytes di sini. Ya, ini sel podocytes yang berwarna putih, kemudian dia memiliki banyak jari-jari atau banyak cabang-cabang, ya, atau kaki-kaki lah, begitu ya, begitu. Seperti kaki 1000 ini. Oke. Kita lihat sekarang ada 3 bagian penting dari glomerulus ya. 3 bagian penting. Yang pertama podocytes yang sudah saya singgung barusan ya. Yang kedua ada fenestrated endothelial cells ya. Saya tidak tahu apakah Anda betul-betul mempelajari, minggu lalu saya minta Anda untuk mempelajari 3 jenis kapiler darah gitu ya. Nah, salah satunya yang fenestrated itu ada pada ginjal. Ya, yang fenestrated gitu ya. Jadi dia ada pada ginjal, terutama dia yang melapisi glomerular capillaris ini. Kenapa harus seperti itu ya? Namanya juga dia fungsinya untuk filtrasi gitu ya. Sehingga harus ada semacam suatu pori dengan ukuran tertentu untuk memfiltrasi molekul tertentu. Oke. Kemudian berikutnya ada mesangial cells atau mesangium, lapisan mesangium. Mesangium terdiri atas sel-sel mesangial dan matriks mesangial. Kalau matriks kan berarti dia bukan sel ya, berarti semacam suatu jaringan begitu ya, ekstraseluler begitu. Oke, saya akan jelaskan pentingnya ketiga struktur ini. Yang pertama mesangium dulu ya. Mesangium Anda lihat secara mudahnya gitu ya. Jadi mesangium
Itu artinya suatu struktur yang berada pada kapiler-kapiler glomerulus tersebut ya. Dia berada di sekelilingnya begitu ya. Kalau Anda lihat gambar ini ya, Anda lihat ini kan suatu glomerulus yang dipotong ya, gambar ini dan gambar ini. Ini ada kapiler-kapilernya ya. Nah, di sini ya, ini ada mesangial cells-nya. Mesangial cells-nya. Dia juga mensekresikan matriks di sekitarnya. Ya, jadi anggap seperti membayangkan suatu struktur tadi ya, glomerulus tadi, pembuluh kapiler tadi, tapi di sekitarnya juga ada struktur yang memegang dia gitu ya. Jadi dia tidak hanya suatu selang panjang saja begitu ya, tapi ada suatu tempat perlekatannya begitu ya. Fungsinya sangat penting ya, sangat banyak gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan sampai detail secara molekuler gitu ya. Di sini saya menulis dia termasuk dalam peran dalam fagositosis misalkan ya. Jadi ketika misalkan ada sel-sel yang tidak dibutuhkan tubuh, sel-sel mikroorganisme misalkan, atau sel-sel yang mati misalkan, itu bisa difagositosis oleh sel-sel mesangial ini. Itu satu. Yang kedua, dia juga berperan dalam, kalau Anda baca di sini ya, ada angiotensin 2 reseptor gitu. Jadi dia juga mempunyai reseptor angiotensin terkait dengan mekanisme hormon aldosteron kalau tidak salah, terkait juga dengan ketika misalkan tubuh tekanan darahnya rendah misalkan, atau kadar natriumnya rendah misalkan gitu ya. Jadi dia akan menstimulasi ini gitu ya, menstimulasi angiotensin, kemudian menstimulasi hormon aldosteron sehingga dapat mengontrol, menaikkan misalkan tekanan darah ya. Sehingga ketika tekanan darah naik kan darah yang masuk dalam glomerulus juga lebih tinggi gitu ya. Begitu. Biasanya ketika terjadi suatu gangguan pada mesangial cells ini, ada gangguan pada ginjal sehingga dia disebut mesangiolisis gitu ya. Saya tidak begitu hafal jenis-jenis penyakitnya deh begitu ya, tapi paling tidak Anda paham bahwa jika terjadi pada kerusakan pada mesangial cells atau mesangial matrix ini, itu disebut mesangiolisis gitu. Oke, ini beberapa mekanismenya, saya tidak akan jelaskan lebih detail gitu ya, tapi beberapa fungsi yang harus Anda pahami, ada fungsi fagositosis, saya katakan tadi, ada fungsi physical support gitu ya, kemudian juga mensekresikan sitokin-sitokin, misalnya kalau glomerulusnya ada yang rusak, sehingga dia harus memfasilitasi perbaikan dari glomerulus tersebut, gitu ya. Gitu. Jadi itu terkait beberapa fungsi dari sel mesangial, gitu ya. Berikutnya adalah podosit. Tadi saya sudah menunjukkan gambaran, ya kalau Anda lihat di sini, ini ada sel podosit, dia menempel gini ya. Dia punya bukan dua kaki ya, dia punya kaki-kaki yang bisa dikelompokkan menjadi dua gitu ya. Yang pertama adalah kaki yang primer ya, atau juluran yang primer yang ini, yang pertama, kemudian juluran yang sekunder yang ini. Ya. Jadi ada yang primer, ada yang sekunder. Tapi pada yang sekunder ini disebut pedicles ya, atau ujung dari kaki-kakinya, pedicles. Pedicles inilah yang berperan penting dalam filtrasi urin pada ginjal. Oke. Jadi si pedicle ini yang menempel pada bagian basal lamina atau basement membran dari glomerulus ini yang berwarna biru ini. Oke, lebih jelas di sini. Sebentar. Ya, ini Anda lihat di sebelah kanan. Ya, coba Anda lihat. Ini podositnya. Kemudian ini ada kaki-kakinya, begitu ya, atau prosesusnya. Kemudian ada prosesus yang kedua atau yang kecil-kecil ini ya, atau yang disebut pedicles. Nah, pedicles ini, gitu ya, ini pedicles. Anda bisa lihat satu sel dengan yang lainnya, satu sel podosit dengan yang lainnya. Anda bayangkan seperti ini ya, seperti ini kan jari ini ya, saling menempel seperti ini, begitu deh ya. Ya, anggap ketika Anda misalkan mau mengambil air begitu ya, atau air yang kotor misalkan, Anda kan bisa menyaring dengan cara seperti ini, gitu kan? Mengambil misalkan apa di kolam misalnya ngambil daun atau ambil apa, begitu ya. Jadi, tapi kan tetap air bisa lewat dari celah-celah ini. Nah, celah-celah ini disebut filtration slits ya. Di sini saya katakan yang berwarna hijau ini, gitu ya. Dan ada sebuah membran di situ juga ya, secara molekuler begitu ya, berfungsi untuk penyaringan juga, disebut filtration slit diafragma gitu ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Yang penting Anda bisa membayangkan saja dulu bahwa podositnya ini juga punya peranan penting gitu ya dalam membentuk suatu struktur filtrasi ya. Selain endotel yang tadi saya sebut fenestrated tadi ya, yang ini. Karena Anda lihat gambar yang di bawah ini,
Jadi endotelnya juga berpori, ini sebagai suatu lapisan filtrasi. Kemudian ada filtration slit juga di sini di antara kaki-kaki dari podosit. Kenapa itu begitu penting? Nah, nanti kita lihat di sebelah lagi. Nah, ini yang secara gambaran lebih detail dengan elektron mikroskop, ya. Ada P1 atau proses pertama, ada proses kedua, ya. Nanti Anda bisa lihat, nanti saya kirim slide-nya. Yang penting Anda bisa paham itu, gitu ya. Sebelum sebentar. Oke. Nah, pada bagian membran basalisnya atau lamina basal atau di basement membrannya, kalau Anda lihat di sini, ya, ini yang warna biru ini, ya, kalau tidak salah. Nah, ini ada beberapa lapisan, gitu ya. Ada 3 lapisan penting, gitu ya. Yang paling inti atau core-nya, ya, jadi dia terdiri dari 3 lapisan, gitu ya. Disebut lamina densa, ya. Ini yang bagian tengahnya. Komponennya ada kolagen di sana, ya. Protein kolagen, gitu ya. Nah, di luar dan bagian dalamnya itu ada lamina rara interna dan lamina rara eksterna. Fungsinya sebagai apa, gitu ya? Kok sampai harus kita pelajari, begitu ya? Ada 3 lapisan ini, gitu ya. Yang pertama, lamina densa ini merupakan filter utama, ya. Filter utama. Tadi kan kita sudah bahas filter pada kapiler, filter pada podosit, gitu ya. Nah, ada lagi filtrasi lainnya, begitu ya, melalui lamina densa ini. Sedangkan lamina rara eksterna dan lamina rara interna itu semacam, kalau Anda bayangkan seperti sandwich, ya, seperti burger, begitu ya. Jadi dia merupakan lapisan luar dan lapisan dalam dari lamina densa. Fungsinya untuk apa? Untuk bisa menolak molekul-molekul terutama yang bermuatan negatif. Ya, contohnya albumin, contohnya protein-protein yang berukuran besar, begitu ya. Supaya apa? Supaya tidak masuk, gitu ya. Tidak masuk ke dalam urin, gitu ya. Sehingga ketika ada orang yang sakit ginjal misalkan, kemudian lapisan ini terganggu, ya, kemudian proteinnya bisa masuk, maka ketika dicek di rumah sakit bisa dicek kadar proteinnya itu, sehingga disebut proteinuria biasanya, gitu ya, dicek, gitu ya. Jadi kita bisa tahu apakah orang pasien tersebut punya gangguan pada ginjalnya, begitu ya. Oke, di sini Anda bisa lihat, ya, dari gambaran ini. Oke, mohon diperhatikan, Dek. Yang lapisan yang pink ini, ya, Anda lihat ini yang fenestrated kapiler, ya, yang sebenarnya PR Anda kemarin saya suruh cari kapiler yang fenestrated itu seperti apa, gitu ya. Jadi Anda bisa lihat kapiler ini punya pori, gitu ya. Yang ini di tengah ini ada glomerular basement membran yang tadi slide sebelumnya saya jelaskan tadi. Ya, jadi dia sebagai filtrasi lapis kedua, gitu ya, setelah kapiler. Nah, yang ini yang di sisi dalam dari atau pada glomerular space tadi, gitu ya, atau pada kapsula Bowman tadi, ya. Ini ada kaki-kaki dari pedicle tadi, ya, yang tadi podosit tadi di sini, gitu ya. Sehingga ukurannya hanya molekul yang berukuran kecil saja yang bisa masuk ke dalam ini kapsula Bowman, yang bisa masuk ke saluran selanjutnya, tubulus selanjutnya, gitu ya. Kalau tidak, ya, kalau ukurannya besar, misalnya ukuran seperti platelet, sel eritrosit, leukosit, protein-protein berukuran besar, ya dia tidak akan bisa masuk ke dalam, gitu ya, kecuali struktur ini terganggu. Kalau ini terganggu, rusak misalkan, ya akan masuk ke dalam, gitu ya. Jadi hanya glukosa, asam amino yang ukuran kecil, hanya air, gitu ya, ion tertentu, vitamin tertentu yang masuk ke dalam ini tubulus ini. Begitu ya. Secara ini harusnya dijelaskan oleh dosen ini fisiologi seharusnya, cuman saya juga ikut menjelaskan di sini, ya. Oke, nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi. Oke, kita masuk ke renal tubul atau tubulus renalis, ya. Tadi kita sudah bahas baru sampai di mana. Kalau di gambar ini baru sampai ini yang merah ini. Kita belum membahas dari yang selanjutnya ini terus sampai ke belakang, gitu ya. Jadi panjang deh, ya. Ini 2 kuliah jadi 1 ini. Oke, di sini saya tidak akan menjelaskan ini, ya, beberapa fungsi di sini, gitu ya. Ini ranahnya dosen fisiologis seharusnya. Saya menyinggung sedikit saja, begitu. Jadi kita membahas satu persatu, mulai dari proximal convoluted tubules sampai untuk sementara sampai di sini dulu, ya, sampai di papillary duct ini dulu. Oke, renal tubulus dibagi, gitu ya. Kalau Anda mendengar istilah ini proximal convoluted tubule, berarti ada tubulus yang bergelung-gelung, begitu ya, atau bagian yang
convolata begitu ya. Berarti kalau di gambar ini yang merah ini sampai di sini ya. Bagian yang ini ya, ini sudah disebut sebagai thick descending limb atau bagian loop of Henle yang tebal, yang menurun tebal. Ya, atau juga bisa disebut juga proximal straight tubule atau tubulus yang lurus gitu ya. Pars recta, recta itu artinya lurus begitu. Kemudian ada beberapa bagian selanjutnya. Ini loop of Henle yang menurun tipis, kemudian yang naik ini juga tipis, kemudian ini yang tebal, kemudian juga distal convoluted tubules gitu ya. Beberapa bagian ini fungsinya juga berbeda-beda ya di sini ya. Oke, yang pertama yang proximal tubules dulu gitu ya. Yang pertama ini. Yang proximal convoluted tubules, kalau tadi sebelumnya pars parietal di glomerulus dia epitelnya gepeng selapis, pada area ini dia menjadi kuboid ya, simple cuboidal epithelium. Di lumennya itu ada banyak mikrofili ya, semacam apa ya? Bukan flagela, mikrofili itu seperti sikat begitu ya. Sehingga di sini disebut brush border begitu ya. Fungsinya untuk apa? Untuk penyerapan. Apa yang diserap? Ya, yang diserap adalah nutrien gitu ya, atau seperti glukosa gitu ya, atau asam amino begitu ya, atau air yang juga diserap kembali atau terjadi reabsorpsi kembali ke dalam tubuh ya, ketika tubuh kita masih membutuhkan itu gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ini proximal tubules gitu ya. Ini ya, ini yang PCT ini ya, bukan yang ini ya, bukan yang besar, ini kan conlecting tubules. Ini yang PCT ini. Kalau dilihat di sini, Anda bisa lihat ya ada banyak mikrofilinya. Jelas, Dek? Bisa dipahami? Nah, kalau loop of Henle di sini kita lihat berarti sekarang bagian yang ini ya, bagian yang terutama yang tipis ini ya. Oke. Di sini terjadi penyerapan begitu ya secara pasif. Ya, penyerapan. Misalkan kalau tubuh masih membutuhkan air, ya, dia akan terjadi penyerapan di sini. Ya. Sehingga epitelnya juga tidak perlu tebal-tebal ya. Kalau Anda lihat tipis seperti ini ya berarti epitelnya pun squamous epithelial cell atau epitel yang selapis gepeng gitu di sini. Ya. Sehingga pada potongan histologi seperti ini Anda bisa lihat yang bagian ini gitu ya. Ini yang dia tipis-tipis dindingnya. Dinding dari tubulus ini, saluran ini gitu ya. Nanti ketika pada bagian tubulus distal atau bagian yang kembali naik lagi ke sini gitu ya. Nah, ini epitelnya kembali lagi dia menjadi epitel kuboid gitu ya, bagian distal ini. Bedanya nanti kita akan lihat bedanya ya, sama-sama kuboid dengan proksimal tetapi di sini tidak terjadi reabsorpsi yang besar atau tidak terjadi proses yang sama dengan bagian proksimal gitu ya. Jadi hanya sedikit saja materi atau molekul yang direabsorpsi di sana gitu ya, terutama natrium, kalium di sana gitu ya. Jadi di sini mikrofilinya tidak banyak ya. Atau di sini saya tulis dicoidal cells with short or sparse mikrofili. Jadi mikrofilinya pendek atau juga tidak begitu banyak. Tapi lumennya umumnya lebih besar. Begitu. Oke, di sini juga pada bagian ini juga beberapa textbook mengatakan bahwa ada suatu protein yang disebut Tamm-Horsfall protein. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai proteksi ya. Terkait misalkan apabila ada bakteri misalkan yang menempel di situ ya itu akan dicegah begitu ya oleh protein ini ya. Semoga tidak terjadi infeksi pada saluran kemih kita gitu. Nah, ini bedanya ya. Ini bagian distal secara umum saja saya jelaskan. Jadi bagian distal dan bagian proksimal di sini perbedaannya adalah ada pada mikrofilinya begitu ya. Secara bentuk sama, dia sama-sama kuboid begitu. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini kembali beberapa sudah kembali off cam. Oke. Di sini saya ingin menunjukkan saja ya dari gambaran ini ya. Nanti saya tahu Anda susah untuk membayangkan karena Anda tidak melihat langsung di mikroskop gitu ya. Saya pun ketika seumuran Anda juga susah dulu ketika diberi kuliah seperti ini begitu ya.
Nah, yang penting Anda di sini memahami saja bahwa di sini ada, nah ini Anda lihat ya, ada ini yang glomerulus di sini, kemudian ada PCT, artinya yang proksimal, ada DCT gitu ya. Secara umum ketika lihat di mikroskop, tadi sudah saya singgung tadi ya, yang PCT dia lebih kelihatan bukan kotor apa ya. Kalau yang DCT dia lebih kelihatan bersih, yang PCT bagian lumennya lebih kelihatan ada semacam kayak bintik-bintik ya, karena mikrofili tersebut ya, karena ada struktur tadi itu ya, seperti bulu-bulu sikat tadi itu. Gitu. Kalau di praktikum saya mengajar menunjukkan biasanya langsung ke mahasiswa membedakannya seperti itu ya. Gitu. Ada beberapa yang terlihat jelas, ada yang memang tidak gitu ya. Gitu. Nah di sini Anda bisa lihat ya, yang DCT ini dia umumnya lebih bersih gitu. Tapi secara struktur sama-sama epitel kuboid. Oke, ada satu hal yang penting di sini untuk dipahami ya, terkait juga nanti dengan proses fisiologis tubuh manusia ketika kita misalkan dehidrasi atau ketika kita misalkan ada gangguan tekanan darah begitu. Perhatikan ini, Dek. Ya, mohon diperhatikan semuanya, dilihat anak panahnya di sini, gitu ya. Perhatikan bahwa ini kan glomerulus. Kita membahas tadi darah masuk lewat sini, dia masuk ke sini melalui lengkung Henle ini ya, filtrasinya ya, hasil filtrasinya. Tapi kemudian dia balik lagi ke sini ya. Sebelum dia masuk ke collecting tubules, dia balik lagi dan selalu dekat dengan glomerulusnya. Ya, selalu dekat seperti ini. Ya, karena ada suatu proses fisiologis atau suatu fungsi yang penting di sana. Kita lihat gambar yang ini, yang di kanan ya. Oke. Karena tadi saya katakan bagian distal tadi, convoluted tubules DCT tadi dia mendekati glomerulus, maka Anda bisa lihat yang ini dia. Ini glomerulus, kemudian ini distal convoluted tubules-nya. Dia dekat gitu ya. Kenapa dia dekat seperti ini? Di sini kemudian dia ada suatu sel yang disebut makula densa ya. Tolong diperhatikan ya. Pasti saya tanyakan nanti di ujian. Ya, ada sel-sel makula densa ini yang merupakan sel-sel ya pada area ini yang menempel ya dari distal convoluted tubules dengan glomerulus ini. Jadi ini merupakan bentuk sel modifikasi ya dari distal convoluted tubules ini. Modifikasinya seperti apa? Dia bentuknya Anda bisa lihat lebih tinggi ya. Dia tidak lagi kuboid, tapi kolumnar lebih tinggi. Ya, dia tinggi seperti ini, dia berhubungan atau berkomunikasi dengan sekumpulan sel di sini yang disebut extraglomerular mesangial cell. Oke, yang berwarna pink ini. Oke, jadi tadi kan kita bahas mesangial cells ya tadi ya di antara kapiler-kapiler. Kalau di sini disebut extraglomerular mesangial cells ya, di sini. Nah, sel ini juga terhubung dengan sel yang disebut juxtaglomerular cells yang ada di sini ya pada pembuluh darah yang masuk dari afferent arteriole ini di sisi ini Anda bisa lihat. Jadi ini merupakan bentuk modifikasi dari sel-sel otot polos pada, kan Anda belajar minggu lalu kan ada otot-otot polos di kapiler darah kan di arteriol. Nah, ini merupakan bentuk modifikasi dari situ. Oke. Jadi sekali lagi saya ulang, ada suatu struktur yang disebut aparatus juxtaglomerular. Terdiri atas 3 sel ini, makula densa, extraglomerular mesangial cell, dan juxtaglomerular cell. Atau juga disebut Lassi cell atau extraglomerular ini ya, saya tulis semua di sini gitu ya. Kenapa penting struktur ini? Itu kan menjadi intinya kan itu, kenapa itu penting gitu ya. Nanti lebih detail dengan dosen fisiologis gitu ya. Nah, sel-sel juxtaglomerular ini dia mampu mensekresikan renin. Ya, sehingga ada suatu sistem pada barangkali Anda diingat di endokrin ada tentang disebut RAAS atau renin angiotensin aldosteron system gitu ya. Jadi sekresi dari renin ini akan mempengaruhi sintesis dari angiotensin. Angiotensin akan mempengaruhi sintesis dari aldosteron. Apa yang terjadi? Terjadi peningkatan tekanan darah gitu ya. Jadi lebih tepatnya adalah sistem ini, sel-sel ini mengatur homeostasis atau mengatur regulasi dari tekanan darah. Ya, itu yang menjadi intinya gitu ya. Ketika misalkan kita darah tekanannya rendah atau misalkan kita kekurangan natrium, misalkan begitu, maka sel-sel ini akan berperan untuk memacu kembali agar darah masuk banyak dengan tekanan yang lebih tinggi masuk ke dalam glomerulus. Gitu. Itu yang menjadi penting ya. Saling berhubung. Kalau ini juga sama ya.
secara histologis bisa Anda lihat ini yang tinggi-tinggi saya sebut tadi ya sebagai makula densa. Ya, namanya cukup menarik, makula densa gitu ya. Saya tidak tahu ya arti makula itu apa gitu ya. Oke. Jadi ini aparatus juxtaglomerular ya. Ini beberapa bagian Anda bisa lihat sendiri seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, ini sebelum kita sudah sampai di mana nih? Sudah sampai di sini nih, sudah sampai di distal convoluted tubules yang saya tunjukkan dengan anak panah. Kita baru mau masuk ke cortical collecting tubules, kemudian collecting duct masuk ke sini gitu ya. Kita baru ke area yang ini ya, ke area yang ini. Oke. Atau juga disebut ductus colligens ya, colligens atau colligens ya. Kalau tidak salah colligens, ini ada typo kalau tidak salah ya. Mohon maaf. Nah, di sini apa yang menjadi ciri khas atau menjadi struktur mikroskopis yang harus Anda lihat gitu ya. Saya sebenarnya collecting duct ini dibagi lagi ya. Ada yang disebut cortical collecting ducts, artinya yang di bagian kortikal yang ini yang saya tunjukkan ini. Medullary collecting duct artinya yang di tengah-tengah ini. Kemudian papillary atau yang disebut juga ductus of Bellini. Jadi sebenarnya tergantung lokasinya ya. Kalau dia di ada area kortikal ya disebut cortical collecting duct. Umumnya lebih kecil diameternya. Medullary berarti kan di tengah-tengah atau di bagian medula. Kalau sudah dekat area fibrosa di area ujung ini, maka disebut papillary duct ya. Lebih besar ininya, lumennya. Oke. Ada dua jenis sel yang biasanya menjadi ciri khas ya. Anda harus paham gitu ya. Bentuknya dia kuboid ya, kadang-kadang juga disebut kolumnar ya, agak tinggi sedikit gitu ya. Epitelnya maksud saya begitu. Jadi ada dua jenis sel. Jadi yang satu disebut principal cells, yang satu lagi disebut intercalated cell. Biasanya kalau secara histologis agak susah untuk dibedakan begitu ya, kecuali memang kalau pengecatannya bagus begitu ya. Tapi secara umum fungsinya berbeda gitu ya, atau mempunyai fungsi masing-masing begitu. Kalau yang principal cell atau sel prinsipal, kalau di buku-buku berbahasa Indonesia gitu, umumnya dia terlihat lebih pale atau lebih cerah atau lebih putih gitu ya. Kenapa begitu? Karena dia fungsinya untuk mereabsorpsi air gitu ya, dan juga beberapa elektrolit gitu ya, terkait dengan regulasi kalium di sana. Kenapa dia lebih putih ya? Karena dia lebih banyak konten airnya di dalam begitu. Sedangkan sel intercalated ini ya, dia biasanya terlihat lebih gelap gitu ya, lebih dark begitu ya, di stainingnya begitu. Fungsinya terkait dengan reabsorpsi kalium juga, tapi lebih banyak terkait dengan keseimbangan asam basa dalam tubuh gitu ya. Keseimbangan asam basa itu lebih banyak diregulasi oleh intercalated cell ini gitu ya. Nah, ini penting kenapa? Karena pada collecting duct ini ya, Anda lihat ini collecting duct ini, struktur ini merupakan suatu ductus, saluran terakhir di mana air bisa diserap. Melewati ini air tidak bisa diserap lagi. Ya, jadi sangat tergantung. Misalkan kita dehidrasi misalkan ya, kita kekurangan air misalkan, maka collecting tubules ini masih bisa mengembalikan air ke dalam jaringan kita gitu ya. Terjadi reabsorpsi air lagi. Oleh siapa? Oleh tadi sel-sel prinsipal tadi gitu ya. Ini menjadi last chance-nya begitu ya, terakhir gitu ya. Karena melewati ini sudah tidak bisa lagi. Ya, kalau sudah masuk kandung kemih misalkan kita dehidrasi ya tidak bisa diambil lagi airnya gitu. Nah, ini secara umum ya perbedaannya. Kalau prinsipal lebih terang yang ini yang intercalated yang sebelah kanan. Kalau Anda lihat di sebelah kiri ini ya, ini ada lumen dari ya ductus colligens atau collecting ductus gitu ya, collecting tubules. Ini ada sel-sel prinsipal yang umumnya lebih terang gitu ya. Kemudian ada beberapa intercalated cells-nya ya. Memang di beberapa textbook memang tidak begitu banyak ditunjukkan perbedaannya. Harus cari sendiri misalkan di beberapa website histologik virtual biasanya kayak seperti ini ya. Ini buku yang juga lumayan bagus, bisa membedakan gitu ya. Tapi secara umum Anda cukup pahami ada dua sel itu saja gitu. Oke, ini summary dari nefronnya. Apa yang sudah jelaskan tadi terangkum di sini, Anda bisa membaca nanti ya untuk ini. Yang main function ini lebih ke proses fisiologis, barangkali nanti saya tidak tahu kalian dosen siapa yang mengejar faal atau fisiologis begitu ya. Oke. Nah, ini juga bisa Anda lihat ya perbedaan dari proximal convoluted dan ductus convoluted tubules begitu ya.
Tapi memang sekali lagi harus di preparat lab langsung baru Anda bisa memahami biasanya. Oke, ini bagian yang terakhir ya mengenai excretory gitu ya, excretory passage gitu ya. Kita lihat lagi mereview kembali ya dari awal. Kalau Anda lihat di sini ya dari gambar di sebelah kanan dari nomor 1 ya, ini capsular space-nya. Kemudian ini ada tubulus-tubulusnya masuk ke tadi kita baru bahas nomor 6 dan nomor 7 ya, kita baru bahas itu. Kemudian filtrat atau filtrasi urin itu akan masuk ke yang nomor 8 ini ya, atau papillary duct ini di sini. Kemudian ada pori-pori di sini yang disebut area fibrosa. Kemudian urin akan melewati ini yang pertama ya, minor calyx dulu. Setelah minor calyx baru major calyx. Setelah major calyx baru renal pelvis ya. Jadi mohon diingat-ingat gitu ya. Biasanya kalau dosen anatomi pasti ditanyakan urutan-urutan ini gitu ya. Lewat mana gitu ya. Nanti pilihan ganda ABCD-nya nanti ada bisa ditukar-tukar gitu ya. Anda harus pahami itu gitu ya. Kalau anatomi ya gitu ya. Gitu. Sampai kemudian sampai ke urinary bladder, di sana penampungannya di sana, baru kemudian dengan otot-otot polos kita atau juga dengan otot skelet kita itu bisa atau otot sphincter ya biasanya disebut, itu bisa membantu kemudian untuk proses buang air kecil gitu ya melalui uretra. Oke, kita baru sampai di sini berarti ya nomor 8. Selanjutnya baru kita akan lanjut lagi ya di beberapa slide, tidak akan banyak deh ya untuk yang berikutnya gitu. Oke, di slide ini saya tulis di sini Anda bisa lihat bahwa epitel ya yang melapisinya disebut transitional epithelium ya. Ini di tubuh kita memang tidak banyak gitu ya. Anda mungkin sudah familiar kalau ada kuliah histologi, ada epitel pipih, ada epitel kuboid, ada epitel pseudostratified, ada ada epitel gepeng berlapis berkeratin begitu ya. Ada banyak gitu ya. Nah, transisional tidak banyak karena memang dia begitu khas gitu ya strukturnya, semacam tidak beraturan, irregular begitu ya. Tapi kemudian dia juga punya peran penting, fungsi penting, terutama pada lapisan ini jalur ureter ini ya sampai kandung kemih gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena dia punya suatu mekanisme untuk mencegah air untuk keluar ya. Jadi sifatnya impermeable. Epitel ini menahan supaya ekskresi urin tersebut tidak keluar atau tidak kembali ke jaringan gitu ya. Tetap pada salurannya gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada yang pertama ada minor calyx dulu ya. Minor calyx dilapisi oleh transitional epithelium. Nah, tapi begitu juga sampai ke ini ya, sampai ke ureter atau sampai ke renal pelvis di sini ya. Sama saja ya secara struktur. Jadi calyx mayor, calyx minor, renal pelvis itu sama saja secara struktur histologis. Yang membedakan hanya ukurannya. Ya, dari kecil semakin besar. Ya, ini membedakan ukuran. Di sini saya kasih highlight berwarna kuning gitu ya. Nah, di bagian dalamnya atau yang di bagian lamina propria atau di bawahnya gitu ya, bagian inferior dari epitel tadi ya, itu ada smooth muscle ya, atau ada yang di sini yang saya highlight berwarna biru, ada otot polos. Fungsinya untuk apa? Untuk kontraksi. Kontraksi apa ya, tentu untuk bisa mendorong urinnya ya. Bagaimana urin itu bisa kan tidak bukan karena gravitasi kan urin kita itu ke arah apa ureter gitu ya. Tentunya didorong oleh otot. Otot apa? Otot polos. Ya, gitu. Oke. Nah, ini kita lihat sekarang ureter ya. Kalau kita lihat ureter ada lapisan-lapisannya kan Anda lihat secara jadi ini ureter ya. Anda lihat ini ureter yang panjang ini. Kemudian kita potong bagian tengahnya, sehingga Anda bisa lihat penampang melintangnya, cross-section-nya, ini lumennya yang di tengah ini, kemudian ada lipatan-lipatan, ada folding di sini. Lapisannya, kita bisa lihat ada 3 lapisannya, ada lapisan yang paling dalam, yang melapisi lumen, disebut mukosa. Kemudian di tengahnya, tadi saya sudah singgung, ada otot polos, sehingga disebut lapisan muscularis. Ya, kemudian lapisan terluar ada adventitia. Ya, mirip-mirip ya dengan kemarin kita belajar kardiovaskular itu ya, ada tunika-tunika itu sebenarnya. Ada yang tunika adventitia dan segala macam. Jadi sebenarnya struktur-struktur yang berbentuk tabung itu mudah sebenarnya dipelajari. Jadi lapisan yang paling berbatasan dengan lumen ya mukosa gitu ya. Kemudian yang di
bawahnya biasanya di beberapa struktur disebut submukosa, ada yang seperti itu gitu ya. Untuk ini kita tidak ada submukosa gitu ya, disebutnya langsung muskularis. Kemudian adventitia ya, harus Anda hafal itu. Oke, jadi lapisan mukosa isinya apa? Ada lamina propria, jaringan ikat, kemudian juga tadi yang sudah saya singgung ada epitel transisional. Oke, ini secara histologis kalau nanti dilihat di preparat di mikroskop kurang lebih seperti ini, gitu ya, jelas biasanya. Ya. Ininya juga epitel transisional juga sangat terlihat jelas, gitu ya. Nah ini kembali lagi dari sumber yang berbeda Anda bisa lihat ya. Nah lapisan muskularisnya ini umumnya gitu ya ada dua lapisan gitu ya. Ada lapisan yang sirkular, ada lapisan yang longitudinal. Gitu ya. Perannya sama, fungsinya sama gitu ya. Saya lupa itu di kemarin itu juga selain di ureter ya itu ada juga di pencernaan kalau tidak salah. Itu ada juga yang memang lapisan ototnya itu juga terdiri dari yang longitudinal dan ada yang sirkular juga gitu ya. Jadi saling bekerja sama seperti itu penyusun strukturnya gitu. Oke, jadi ureter kurang lebih secara anatomi panjangnya 30 cm. Kemudian yang paling penting di sini yang secara histologis yang Anda harus paling tidak hafal dan paling sudah tentu akan ditanyakan di ujian adalah epitelnya apa di sana ya. Kalau lamina propria kan itu jaringan ikat ya, fibroelastik begitu. Epitelnya transitional epithelium begitu. Kita akan lihat lebih dalam mengenai epitelnya. Ini sebenarnya kalau saya tidak tahu siapa yang mengajar Anda tentang jaringan epitel. Saya kira sudah pernah disinggung pasti tentang ini ya. Kenapa dia disebut epitel transisional ini? Kenapa juga disebut urotelium? Karena memang dia spesifik sekali sangat khas berada pada saluran urinari ini gitu ya, terutama pada kandung kemih atau vesika urinaria atau di sini saya tulis urinary bladder. Ya, kalau Anda lihat di sini. Oke. Mohon diperhatikan pertama dari gambar yang kiri dulu, Anda bisa lihat ini folding-foldingnya, ini mukosa, ini muskularisnya. Kemudian Anda lihat di sini ya, gambar ini ya. Ketika kandung kemih kita, misalkan habis kencing gitu ya, sehingga di sini katakan empty begitu ya. Nah, lapisan epitel ya terutama yang bagian paling luar, yang bagian yang langsung berhadapan dengan lumen ini gitu ya. Tidak berbentuk seperti ini. Artinya dia seperti kolumnar gitu ya, atau dia seperti membesar begitu ya, atau dia kontraksi begitu ya, gitu dia seperti ini. Tetapi ketika misalkan kita kandung kemihnya penuh ya, dia akan menyesuaikan ya sesuai dengan volume urin yang ada pada kandung kemih. Dia akan kemudian semacam memanjang atau berdilatasi begitu ya, seperti ini, memendek begitu ya, seperti ini. Ya, kita bisa lihat di sini ya, jadi ini dia berbentuk seperti ini. Seperti kalau dome shape itu di beberapa buku bahasa Indonesia ditulisnya sel payung. Saya juga tidak tahu kenapa disebut. Mungkin karena dome ya. Dome itu kan bentuknya kayak setengah dari bola gitu kan, kayak bola yang kita potong di tengah gitu ya. Dome kan artinya itu. Ya, jadi ada beberapa buku yang atau kalau Anda cari googling di bahasa Indonesia disebut sel payung gitu. Dome shape ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat di gambar ini. Nah, ini seperti ini. Anda lihat ya. Jadi ketika misalkan kandung kemih kita misalkan ada kosong gitu ya, jadi dia akan seperti ini gitu ya, dia akan kontraksi. Tetapi ketika misalkan penuh gitu ya, dia akan menyesuaikan dengan menjadi menggepeng gitu ya, distended seperti ini, menyesuaikan sehingga volume dalam kandung kemih akan semakin lebih banyak menampung ini kita, urin kita, gitu ya. Ini sama juga seperti ini ya. Ini Anda bisa lihat gini, atau gambar lebih jelas. Nah ini dari virtual histologi ya. Anda bisa gunakan untuk belajar histologi. Sebenarnya gampang, Anda buka virtual histologi itu sangat banyak sekali preparat-preparat yang Anda bisa perhatikan tanpa menggunakan mikroskop gitu ya. Nah ini Anda bisa lihat. Ini kan satu lapisan ini sebenarnya. Semua ini ya. Jadi sampai di sini ya. Yang saya tunjukkan ini. Nah, Anda bisa lihat di bagian bawahnya ini ada epitel yang berbentuk kuboid, ada yang kolumnar. Yang menjadi khasnya ada yang bentuk dome-nya itu yang ini. Ini, Anda bisa lihat ini yang besar-besar ini. Tetapi ketika misalkan penuh atau urinnya penuh, dia akan seperti ini. Ya. Bisa dipahami, Dek? Atau bingung? Ya, hanya dua fase itu saja yang perlu Anda bedakan gitu ya. Dan pasti saya tanyakan di ujian itu. Oke.
Ini juga sama ya, dari gambaran yang tadi, kemudian saya perbesar, Anda bisa lihat ini yang bentuk dome ini yang ini. Sedangkan ini yang rileks gitu ya. Di bawahnya juga masih ada epitel-epitel yang sama, tapi memang dia tidak, karena dia tidak berhadapan langsung dengan lumen, ya dia seperti itu gitu ya. Dia tetap seperti kolumnar atau seperti kuboid. Yang di bawah ini jaringan ikatnya atau lamina proprianya. Oke, bisa ya, mudah. Yang terakhir kita masuk ke uretra gitu ya. Ini gambaran anatominya ya. Saya kira seharusnya udah diajarkan di kalau dosen anatomi seharusnya ya. Jadi kalau female uretra biasanya umumnya lebih pendek, sekitar 5 cm saja ya, yang ini ya. Anda bisa lihat. Jadi untuk wanita uretranya lebih pendek, sedangkan yang pada laki-laki ya lebih panjang ya, kurang lebih 20 cm. Kemudian ada pembagiannya lagi ya. Kalau wanita biasanya tidak dibagi-bagi lagi, tapi kalau pria biasanya ada yang disebut prostatic uretra, kemudian ada membranous uretra, di bagian yang paling pendek dan biasanya memang jarang dibahas di buku. Kemudian ada penile atau spongy uretra ya, atau uretra yang ada pada penis gitu ya. Begitu. Kemudian kalau saya tunjukkan gambaran histologisnya, pertama yang laki-laki dulu. Ini yang bagian prostatic uretra terlebih dahulu ya. Pertama kita lihat ya, Anda bisa lihat ini lapisan epitelnya apa gitu kan. Masih sama ya, masih transitional epithelium juga di bagian prostatik karena dia lebih dalam ya. Jadi sehingga dia masih baru berbatasan langsung dengan kandung kemih tadi kan, sehingga epitelnya masih sama, transitional epithelium. Tapi di sini karena lokasinya dia yang paling superior atau lokasinya dekat dengan kelenjar prostat ya, Anda bisa lihat ini ada kelenjar prostat, kemudian ada saluran ejakulasi di sini ya. Jadi ini sebenarnya slide dari kuliah saya mengajar juga untuk reproduksi laki-laki begitu ya. Jadi ini biasanya lebih dibahas di situ gitu ya untuk prostatic uretra ini. Oke. Jadi prostatic uretra ini pendek sekitar 3 sampai 4 cm, membranous uretra tidak ada di gambar ini sekitar 1 sampai 2 cm begitu. Yang penting Anda paham saja bahwa prostatic uretra berarti dia berdekatan langsung dengan kelenjar prostat ya begitu. Kemudian epitelnya masih transisional. Kemudian untuk penil ya berarti kan dia berada pada penis gitu ya, sehingga dia disebut juga spongy gitu ya, spongy uretra karena memang ada suatu struktur di sana yang disebut corpus spongiosum ya. Nanti setelah gambar ini gitu ya. Oke, jadi ada suatu lapisan yang seperti spongy begitu ya pada penis gitu ya, sehingga kenapa penis bisa ini ya bisa mengeras kemudian juga bisa melemas gitu. Itu sebenarnya di kuliah sekali lagi di kuliah reproduksi laki-laki lebih banyak saya membahasnya di situ ya untuk struktur itu. Nah untuk ininya pada penil uretra gitu ya lebih banyak di apa ya epitelnya ya lebih dominan pseudo stratified columnar epithelium ya. Jadi tidak transitional epithelium semakin sedikit ya. Ada mungkin tapi tidak banyak gitu ya. Jadi lebih dominan pseudo stratified columnar epithelium atau suatu epitel selapis kolumnar yang semu gitu kan dikatakan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Baru kemudian sampai di ujung dari uretra sampai di ujung penis gitu ya, bukaan penis itu di uretra itu baru dia berubah menjadi stratified squamous epithelium, epitel gepeng berlapis ya, sama seperti kulit kan dia. Jadi semakin dia keluar berarti area luar tubuh maka dia akan semakin menjadi gepeng berlapis. Oke, ini ya yang saya katakan tadi. Kalau Anda lihat ini uretranya, ini lumennya di sini, ini epitel yang pseudostratified tadi. Ya, kemudian di sini di uretra kalau Anda lihat ini yang perbesaran yang lebih luas yang digambar ini, ada corpora cavernosum di sini, ada corpus spongiosum di sini ya. Ya, ada corpus uretra ada pada corpus spongiosum struktur ini ya. Sehingga juga dikatakan spongy uretra gitu ya. Karena ini menjadi di sini ada banyak sekali trabekula, ada banyak sekali sinus-sinus tempat darah mengisi di area ini. 3 ini ya. 1 2 3 ini ya. Kenapa penis itu bisa berereksi begitu ya kan karena ada darah di sana yang masuk ke dalam sana. Bukan cairan sperma tapi darah di sana di area ini ya. Oke, tapi itu bukan menjadi poin dari kuliah hari ini gitu ya. Yang penting Anda tahu di mana posisi uretranya. Begitu. Termasuk juga ada satu kelenjar disebut glands of Littre ya atau kelenjar Littre ini ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke fungsinya sebagai proteksi ya. Ada kelenjar
biasanya juga mempengaruhi juga cairan sperma juga. Jadi ada semacam mukus atau semacam sekresi mukus gitu ya, lendir begitu ya, yang melubrikasi uretra ya, termasuk memproteksi uretra juga ya dari urin. Kenapa? Karena urin kan asam gitu. Oke. Untuk wanita, ini Anda bisa lihat dulu secara anatomi ya, female uretra. Anda bisa lihat ini adalah labia minor, labia mayor gitu ya. Kemudian ini bukaan dari vagina, klitorisnya di sini. Kemudian uretranya memiliki saluran sendiri, tidak sama dengan pria. Pria kan tadi kan sama. Saluran keluar sperma dengan keluar air kencing kan sama kalau pada laki-laki. Kalau pada wanita kan berbeda kan di sini ya. Barangkali di dosen anatomi sudah menjelaskan ini gitu ya. Tapi secara umum di sini yang secara histologi saja yang akan saya jelaskan juga sama ya. Pelapisnya epitelnya adalah pseudo stratified columnar epithelium. Termasuk juga di sekitarnya ada otot-otot polos gitu ya, sama juga pada laki-laki ya. Ada di sini. Nah, kemudian pada bagian luar ya, ketika sama seperti penis tadi ya, jadi bagian luar juga stratified squamous epithelium. Oke. Di beberapa buku memang dikatakan selain pseudostratified columnar epithelium juga masih ada beberapa transitional epithelium ya, tapi bukan sel yang dominan di sana ya. Kadang-kadang ditemukan tapi biasanya tidak begitu. Jadi kalau ditanyakan Anda tetap fokus pada dua epitel yang saya highlight ini ya. Termasuk di sana juga ada banyak fiber ini ya, fiber lamina proprianya ya, jaringan ikatnya di sekitarnya ini ya, ada banyak juga pembuluh darah juga, venospleksi ya, juga serat-serat elastik, fiber gitu ya. Ininya juga ada ya, kelenjar litrinya juga ada. Oke, ini referensi yang saya gunakan ya, ada beberapa buku ya, terutama yang paling bagus yang ini, yang histologi and cell biology yang paling baru gitu ya. Tapi secara umum kalau Anda mau belajar sepintas saja, coba cari buku yang histologi yang Gardner ini yang paling sering digunakan. Sedangkan untuk latihan soal, Anda bisa pakai buku Netters ini ya, karena saya biasanya mengambil soal dari sini, dari Netter ini, gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Kita masih punya waktu sebenarnya 20 menit, tapi saya juga setengah 12 ada kegiatan lain. Barangkali ada pertanyaan, adik-adik, apakah atau semakin bingung atau semakin capek? Materinya cukup banyak ini. Saya stop share dulu. Anta mana Anta? Hadir Bapak. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Biasanya kelas ini lebih aktif daripada kelas yang satu lagi. Atau Anda kesulitan? Nanti sore baru saya kirim Anta ya. Tadi filenya belum saya convert soalnya. Masih 100 mega lebih ininya. Belum dikompres ininya, filenya. Bagaimana? Dava, ada pertanyaan, Dava? Tidak ada? Oke. Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Saya pun bingung ya ketika saya di posisi Anda, Dek. Ya, saya juga pernah jadi mahasiswa aja. Artinya bahwa anatomi, histologi itu biasanya paling susah gitu ya. Saya bahkan tadi barusan 1 jam yang lalu dikasih kabar ujian histologi sistem pencernaan, materi saya yang paling nilainya rendah gitu katanya. Memang agak susah gitu ya. Jadi sekali lagi Anda kalau bingung ya silakan Anda chat saya gitu ya. Atau Anda membutuhkan buku silakan Anda chat saya gitu ya. Prinsipnya bahwa saya merasa bertanggung jawab, merasa bertugas untuk membuat Anda paham begitu ya. Ketika nilai Anda jelek, bukan Anda yang sedih, saya juga sedih gitu deh ya, begitu. Jangan sampai Anda berpikir bahwa saya kemudian hanya membuat soal kemudian selesai, itu kan tidak gitu. Ada evaluasinya. Kenapa misalkan kenapa soal ini 70% menjawabnya salah gitu ya. Berarti kan ada sesuatu di sana yang belum dipahami gitu. Saya tidak tahu kenapa Anda awal-awal kemarin banyak yang tanya, kemudian yang semakin ke belakang semakin sedikit yang mau bertanya. Bahkan ini tidak ada pertanyaan sama sekali. Oke. Kalau tidak ada kita bisa akhiri, Dek. Barangkali Anda bisa istirahat karena sudah siang. Ada kuliah lagi atau bagaimana? Ada Pak. Ada lagi seharian ini sampai sore. Harusnya pagi tapi jadwalnya dipindahkan ke jam 6:30 malam, Pak. Oke, semua 7 malam. Oke, saya ikut berdoa untuk Anda, semoga Anda tahun depan atau kapan secepatnya bisa kuliah di kelas deh ya. Karena nggak enak kuliah online itu, sama sekali nggak enak gitu ya. Saya juga nggak nyaman kuliah online gitu ya. Saya tidak bisa berinteraksi dengan kalian, saya tidak bisa membawakan
jokes atau kuis atau hadiah misalkan ketika kuliah gitu ya. Itu kesusahannya gitu ya kalau kuliah online gitu ya. Dan tingkat pemahaman juga susah gitu ya. Jangankan Anda, saya pun ketika saya ngikuti seminar atau ngikuti kegiatan dengan online, ya itu tadi kadang-kadang juga ya udah kadang-kadang ya seperti beberapa tadi ya hanya tunjukin dahinya saja, ada yang off cam gitu ya. Saya juga kadang seperti itu deh ya kalau mengikuti kegiatan, dan memang susah untuk bisa memahami ya. Saya doakan Anda semoga cepat cepat bisa kuliah offline gitu ya. Semoga tidak sepanjang Anda 4 tahun online terus gitu ya. Mau jadi dokter gigi seperti apa ntar nanti ya. Oke. Ini saya dokumentasi lagi ya, boleh ya Dek ya? Sebelum tutup ya. Saya berharap misalkan 5-6 tahun lagi atau 10 tahun lagi saya sakit gigi, saya tinggal ke klinik Anda gitu ya. Oke. Saya mau cerita sedikit ya. Selama saya sambil saya ini ya screenshot ya. Selama saya di berapa tahun, 5 tahun di UK gitu ya, di sana di Inggris. Mereka punya sistem deh kayak BPJS gitu deh ya. Kalau di sana disebutnya NHS begitu. Jadi kalau sakit tidak bayar gitu ya. Karena sudah ditanggung begitu kan, tidak perlu bayar. Sayangnya dokter gigi enggak. Dokter gigi harus bayar dan mahal. Dan saya menyesal sekali selama saya di sana sering sekali sakit gigi gitu. Menyesal sekali gitu ya karena mahal sekali di sana untuk bayarnya gitu. Jadi Anda harus yakin ya, Anda semua nanti besok-besok jadi dokter gigi, Anda sangat dibutuhkan gitu ya. Nanti barangkali suatu saat saya bisa bertemu Anda begitu. Karena saya sering sekali sakit gigi. Begitu adik-adik sekalian, saya sudah selesai screenshot. Barangkali nanti kita ketemu lagi bulan depan ya. Saya lupa di jadwal, kayaknya ada praktikum atau ada interaktif learning nanti dengan dosen-dosen lainnya. Untuk itu setelah minggu ini lebih banyak dengan Dr. Diah dan Dr. Asri begitu adik ya. Oke, sekali lagi kalau Anda adik tidak paham silakan tanyakan ya. Biasanya sebelum ujian WhatsApp saya penuh dengan WhatsApp mahasiswa biasanya. Ada saja yang bertanya begitu. Dan dari angkatan kalian sepertinya tidak seperti tahun lalu. Tahun lalu banyak yang aktif katanya. Begitu. Oke, bisa saya akhiri. Adik-adik sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau yang salah atau menyinggung kalian. Silakan meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang.